Citroën DS merupakan salah satu ikon kebanggaan negara Prancis. Ketenaran mobil ini mungkin bisa jadi se-famous Menara Eiffel atau bangunan Arc de Triomphe. Begitu hebatnya, Citroën DS tentu akan teringat juga dengan inovasi canggih yang melampaui eranya. Sehingga Citroën DS menduduki posisi ketiga dalam jajaran Car of the Century yang diumumkan oleh ajang Geneva Motor Show 1999 silam. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen baru kami, yaitu Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil yang pernah ngetop di masa lalu, termasuk impresi dari penggunanya. Di era tahun 50-an, industri otomotif Eropa mulai pulih dari Perang Dunia Kedua. Untuk mengejar ketinggalannya, maka masing-masing brand otomotif putar otak agar bisa cepat menghasilkan uang dan menggenjot jumlah produksi. Citroën sebagai salah satu pabrikan otomotif Prancis yang telah terkenal dan selalu punya ide nyentrik, termotivasi untuk menciptakan mobil yang inovatif. Hasilnya adalah DS yang diperkenalkan pertama kali tahun 1955. Review Citroën DS ini akan dilanjutkan oleh Paman Didot, spesialis mobil retro. Silakan Paman Didot. Jadi Citroën DS sendiri di Indonesia itu jarang banget, super jarang saat ini ya. Masa lalu mungkin banyak, karena beberapa unit datang ke Indonesia bersamaan dengan proyek Bendungan Jatiluhur. Karena banyak insinyur Prancis yang datang ke Indonesia, top levelnya minta Citroën DS untuk sebagai kendaraan operasional. Lambat laun karena populasinya memang tidak banyak di masa lalu, bengkel Citroën yang bisa menangani DS ini lama-lama semakin berkurang jumlahnya. Kami sangat beruntung hari ini bisa berjumpa dengan unit yang utuh, sudah direstorasi. Ini adalah Citroën DS21 Safari, milik seorang car enthusiast, udah senior banget, dan dia sangat dedicated untuk merestorasi mobil ini. Sedikit membahas Citroën DS banyak yang menganggap bahwa mobil ini over-engineer di eranya. Satu, karena bodinya yang aerodinamis. Dua, suspensinya menggunakan hydropneumatic. Di saat itu nggak ada mobil yang pakai kayak gitu suspensinya. Kemudian tiga, four wheel disc brake. Tahun 55 loh. Tahun 55 udah begitu canggih, begitu mendahului eranya, sehingga banyak produsen otomotif lainnya tercengang dengan kemunculan Citroën DS ini di tahun 55. Fakta unik lain bahwa Citroën DS pertama kali diluncurkan tanggal 6 Oktober 1955 bertepatan dengan pembukaan Paris Auto Salon. Hebatnya lagi, hanya dalam waktu 15 menit Citroën sudah mendapat pesanan Citroën DS lebih dari 700 unit. Di hari itu, di tanggal 6 Oktober 1955, di akhir hari pertama Paris Auto Salon, hari pertama saja ya, Citroën sudah menerima pemesanan unit DS 12.000 unit. Itu tahun 55. Panjang produksinya dari tahun 1955 hingga 1975, berarti 20 tahun, Citroën berhasil memproduksi DS sebanyak lebih dari 1,4 juta unit seluruh dunia. Citroën DS juga memiliki varian yang bermacam-macam dari DS19, DS20, DS21 hingga DS23. Varian bodinya juga ada yang sedan, ada yang station wagon seperti ini. Selain diproduksi di Prancis, Citroën DS juga diproduksi di beberapa negara lain, sebut saja di Australia ada, kemudian kalau nggak salah di Slovenia juga ada, dan di beberapa negara lain. Untuk DS sedan memiliki panjang bodi sekitar 4,7 meteran, tapi unik ya di DS Station Wagon ini, panjangnya nyaris 5 meter, 4,9 sekian, 4,998 lah. Karena begitu panjang, kabinnya juga luas, apalagi ruang belakang yang cukup lega, DS Station Wagon sempat menjadi favorit
kru film atau kru berita. Kru stasiun TV senang banget dengan DS Station Wagon ini karena bisa bawa barang banyak di atas, di belakang, dan mereka nggak perlu khawatir dengan beban yang dibawa. Kenapa? Karena sistem hidropneumatiknya akan mengkompensasi beban. Dia akan kembali lagi ke posisi awal. Begitu terus, mau diisi banyak, diisi sedikit, posisi mobilnya pasti di posisi yang level. Oke, selain itu, mesin yang konvensional, mudah dirawat, itulah jadi favoritnya para kru film atau kru stasiun TV. Oke, selain sedan dan station wagon, Citroen juga bekerja sama dengan beberapa coachwork atau coach builder. Coach builder itu membuat beberapa versi dari DS, Citroen DS. Ada yang versi Cabrio, ada juga yang versi 2 pintu. Jika DS sedan bentuk atapnya melandai ke bagian belakang, kalau DS Station dia akan lurus meskipun bagian pinggulnya tetap bagian ke bawah gini ya. Ini kenapa tetap lurus? Supaya ruang kargonya tetap luas. Ini pintunya, pintu bagasinya bukanya unik, clamshell, supaya keluar masuk barang mudah. Penumpang juga bisa duduk di belakang karena ada 2 tempat duduk kecil adep-adepan. Jadi biasanya buat anak-anak ya, duduk di belakang bisa. Khusus di DS Station Wagon bentuk lampunya seperti ini, bulat-bulat. Kalau yang sedan dia manjang gini. Bentuk belakangnya benar-benar beda, tapi pinggul ininya kurang lebih mirip. Bedanya kalau Station Wagon rata, yang sedan ke bawah gini. Setelah membahas eksteriornya, mari kita lihat interiornya. Ini unik nih, di Citroen DS, semua Citroen DS semuanya frameless. Jadi kacanya ketemu dengan bagian pilar ini langsung tanpa ada frame-nya lagi. Wah, nyaman banget. Semua Citroen DS memiliki setir single spoke seperti ini. Memang ciri khasnya Citroen sih, single spoke. Karena persnelengnya selalu di kolom setir, baik yang manual maupun yang semi auto, jadi joknya tuh nempel gini. Jadi orang bisa keluar masuk mau dari kiri, dari kanan, nggak ada masalah. Nah, kebetulan Citroen DS ini, yang mobil ini adalah late model lah, setelah tahun 67. Karena dashboardnya sudah mulai model modern, lebih refine, ada RPM, semua klasternya itu jadi satu. Kalau yang versi klasik, yang seri-seri pertama, itu dia beda ininya, bentuk dashboardnya juga beda. Bentuk setirnya juga lebih slim. Ini kan busa nih, polyurethane gini. Kalau yang versi klasik tuh kayak plastik kalau nggak salah. Dan dashboardnya lebih sepi, tapi memang klasik banget yang versi-versi awal dari tahun 55 sampai 66 kalau nggak salah. Jadi yang 67 mulai ada peralihan, bagian luarnya lebih aerodinamis, dashboardnya juga lebih modern. Mobil ini sudah mendapat modifikasi yaitu pemasangan AC. Citroen DS mengalami beberapa kali evolusi. Yang pertama di tahun 55 sampai tahun 66. Kemudian 67 sampai 75. Paling mudah adalah terlihat dari bagian lampu depan. Untuk yang seri awal, lampunya single, tapi ada option fog lamp yang terpisah. Start tahun 67, lampu depannya mulai seperti ini, nah, sebutannya cat eye. Uniknya, di model DS dengan lampu cat eye, lampu yang bagian dalam ini mengikuti sudut setir. Jadi kalau pengemudinya belok kanan, mobil belok kanan, lampu bagian dalamnya juga ikut belok kanan. Kalau kiri juga ke kiri. Fungsinya adalah untuk memberi cahaya sorot lampu saat mobil menikung. Jadi kelihatan ada mobil kah atau ada benda lain di saat mobil menikung. Ini safety feature di tahun 60-an di Citroen DS yang benar-benar mechanical tanpa ada intervensi elektronik. Mobil ini saya beli di Bandung di antara 2010-2011 di satu tempat di lokasi
cukup jauh di Dayakolot sana daerah situ ya. Waktu itu beli harganya 75 juta. 75 juta bahan. Jadi jangan beranggapan mobilnya rada-rada mirip begini. Mobilnya fully frame doang. Boleh dikatakan hanya rangka, tanpa mesin, tanpa jok, tanpa pintu, tanpa semua jadi kosong. Setelah saya beli, tariklah ke Jakarta. Langkah awal adalah pengecetan. 2 tempat ya, yang satu di Pamaman di Depok ya, di Depok. Tidak sampai separuh jalan, bawa ke Bekasi. Bekasi dulu namanya ada tukangnya Pak Ermin. Almarhum Pak Ermin. Di situ dia ngerjain tuh. Jadi mulai las-las semua dipretelin semua udah. Semua dashboard, bumper, pintu, nggak ada yang tinggal, semua di bawah. Jadi semua dikerjakan secara detail. Nah itu kira-kira makan waktu setahun sampai pengecetan. Selesai pengecetan sudah, itu belum ada apa-apa ya. Jadi joknya masih rangka juga ya, sehingga waktu itu kita ambillah tukang backlighting mobil. Nah dia bekerja berdasarkan konsep saya ngambil dari YouTube ya, asli mobilnya. Jadi semua kulitnya, warnanya, door trim, semua ngikutin aslinya yang dari YouTube yang ada di sono. Negeri aslinya di Prancis sono gitu ya. Nah, jadi itulah mulai pelan-pelan mungkin sekitar setahun ya. Setahun jadilah dia interior. Kemudian plafon juga ya ngikutin aslinya seperti itu. Nah, kemudian mulai hunting pretilannya. Pertama yang dicari dashboard dulu. Dapat di eBay ya. Dashboard lengkap dengan speedonya. Nah, tinggal cari asbak sama laci, tutup laci. Udah, itu dapat. Kemudian pelan-pelan lampu. Cari lampu. Nah, dapat di Meksiko nih. Terus bumper depan dapat dari Inggris ya, bumper depan nih. Terus di chrome di Jalan Kuitang ya, di Keramat ya. Kemudian lampu belakang dapatnya di eBay juga ya, 1 frame bagus ya. Bumper belakang kalau you lihat tuh bagus, tapi dia bikin sebetulnya. Bikinan dalam negeri itu. Bikinan Citerup. Tapi bagus nggak kelihatan. Nah, terus mobilnya ada roof rack ya. Ini bikin juga. Sekaligus si orang Citerup nih. Termasuk list vernacle itu semua bikin. Kecuali depan ya. Udah begitu caranya. Terus terakhir udah dapat itu paralel dengan mengerjakan mesin. Mesin karena cari DS kan nggak mungkin dapat ya. Akhirnya carilah mesin di dalam negeri. Pak Maman dapat lah itu dia mesin CX 2400 ya. Ya udah nih proses mesin CX. Sebetulnya mesin CX dan mesin DS itu sama ya. Bentuknya segala macam sehingga mudah. Yang sangat krusial ya. Ada satu masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh Pak Maman waktu itu. Citroen DX itu muternya ke kiri mesinnya. Kipasnya muter ke kiri. Lawan arah jam ya. Padahal CX ke kanan. Nah akhirnya diakalin lah oleh Pak Maman. Entah bagaimana, ya jadilah kita hidup gitu. Udah mesin jalan mulai ke hidrolis, suspensi. Ya. Wah itu rajin banget pelan-pelan diurut. Hidrolis dapat, mulai kaki depan. Itu agak rumit karena dia power steering ya, terus selain power steering, hidrolis ya, sehingga memerlukan seal-seal yang original, yang presisi gitu. Nah, itu agak sulit ya, akhirnya dapat juga sih karena kebetulan on the rail-nya di luar negeri DS ini banyak. 2005 waktu itu 5 tahun dikerjakan, selesailah mobil ini. 2015. Udah jalan ya. Sambil jalan, perbaikan sambil jalan gitu ya. Ganti kopling, ganti dekrup, pernah ganti ring seher pernah ya, seperti itu ya. Terus jalan sampai sekarang.
alhamdulillah jalan terus ya. Setiap minggu nganter saya ke maintenance ya. Jadi mungkin ini di Jakarta atau di Indonesia Citroen DS yang jalan rutin ya, mungkin mobil saya. Mobil teman-teman yang DS ya, baik DS station maupun yang salon yang sedan, semua tidur dikemulin, takut lecet. Saya tiap minggu jalan dipanasin gitu ya. Alhamdulillah nggak apa-apa, no problem gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Rasanya nggak ada ya, semua bisa jalan. Simple ya, konvensional ya. Jadi kecuali masalah hidrolis yang lain nggak ada masalah. Yang penting dia nggak panas saja. Ini mobil lancar, nggak akan ada yang rusak gitu ya. Pakai AC juga no problem. Karena dulu pada tahun 80-an ada bengkel di Pondok Labu ya, di bengkel Citroen. Di situ ada sepasang DS station wagon sama DS sedan. Saya karena sering ke situ ya, ke restoran di daerah-daerah situ, saya selalu ngeliat gitu, saya pengen banget gitu ya. Ternyata setelah sekian tahun, saya baru tahu bahwa itu bengkelnya Pak Maman juga dulunya. Seperti itu. Itu jadi membuat saya senang. Terus pada saat pertama pameran mobil klasik di Sudirman ya, di gedung Gatot Subroto itu apa namanya? Blai Kartini. Lama dulu situ kan? Ada tuh Citroennya DS yang hitam ya. Sedan tuh. Waduh, saya lamun aja ngeliat kapan punya begitu. Ya itu jadi sampai Penantian berpuluh-puluh tahun dong. nah seperti itu ya. Jadi 2010. 20 tahun. Ini karena sudah 10 tahun ya, catnya sudah mulai agak ada yang kena lecet, kena pada saat ngebengkel kan biasa ya, senggol-senggol. Jadi itu mungkin harus sedikit diperbaiki lagi. Ini kemudian krumnya sudah mulai bukan ngelupas ya. Jadi mungkin harus di rekrum ya, dikurang krum. Kalau mesin nggak ada masalah ya untuk jalan ya. Berhubung kami, Om Mobi, yang dikasih nyoba nyetir, maka kami ceritakan melalui voice over bagaimana rasanya nyetir DS ini. Rasanya itu seperti kembali ke masa lalu di Paris. Yes, semua orang ngeliatin kita. Terlihat bingung seperti bertanya-tanya, mobil apa ini? Pandangan ke depan ini berbeda dengan mobil-mobil lain karena bentuk kap mesinnya yang unik. Kekedapannya ya memang kurang, mungkin karena kaca framelessnya. Yang paling luar biasa kami rasakan adalah suspensinya. Sangat empuk. Kenyamanannya belum pernah kami rasakan pada suatu mobil. Memang mengayun-ngayun sampai di level bikin ngantuk. Suspensi depannya sedikit lebih keras dibandingkan yang belakang, yang seperti menghilangkan suatu polisi tidur. Tapi tidak ada kata stabil pada mobil ini. Setirnya pun tidak ada rasanya sama sekali, tapi sangat ringan. Ringannya itu adalah suatu kemewahan pada masanya. Kopling dan shifternya terasa agak kaku, tapi bukan berarti berat. Rasio gigi satunya sangat pendek, harus cepat ngoper ke gigi 2. Kemudian ini lagi yang spesial, remnya. Remnya ini adalah suatu tombol yang terbuat dari karet. Tentu kekuatan ngeremnya sesuai seberapa kuat kita menginjaknya, tapi sangat amat sensitif. Kalau kedalaman mencetnya, mobil ngerem dengan kuat, tapi lagi-lagi suspensinya berperan untuk tidak terjadi nose dive. Begitu direm agak dalam, suspensi belakangnya yang malah tenggelam. Mengenai tenaganya, ya pelan. Kami berterima kasih kepada Om Hening karena kami adalah orang pertama yang bisa nyetir DS-nya beliau ini selain beliau. Sayang sekali Citroen DS tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia. DS yang menggunakan sistem hydropneumatic pada sejumlah komponennya memang tidak jauh beda dengan sistem milik beberapa Citroen yang resmi dipasarkan di Indonesia.
Namun ketersediaan suku cadang, mesin, dan body part Citroen DS tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkannya. Jujur saja kami merasa bangga dapat berjumpa dengan salah satu legend pada dunia otomotif, Citroen DS, yang masih beroperasi dengan baik di Indonesia ini. Walaupun mobil ini masih terus disempurnakan kondisinya, tapi kami salut terhadap pengorbanan waktu dan kesabaran dari pemiliknya dalam melakukan restorasi selama bertahun-tahun. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yang lain termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita terbaru. Terima kasih telah menonton.